Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah harapannya nanti kalian mampu menjelaskan sejarah keemasan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, menjelaskan perkembangan seni dan Baitul Hikmah pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian yang ketiga, mampu meneladani perilaku cinta ilmu dan semangat dalam mencari ilmu dari para khalifah dan ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian yang ketiga, mampu membuat infografis tentang perkembangan seni dan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Nah, yang pertama nih ada istilah daulah. Apa sih daulah itu? Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Terus, apa sih Daulah Abbasiyah maksudnya? Jadi, maksud dari Daulah Abbasiyah adalah keturunan keluarga Abbas yang menjadi raja dan memegang pemerintahan secara turun-temurun. Terus pasti kalian juga bertanya-tanya nih, siapa sih sebenarnya Bani Abbas itu? Jadi Bani Abbas ini adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad yang paling muda. Terus Daulah Abbasiyah siapa yang mendirikan? Ya, yang mendirikan Daulah Abbasiyah ini adalah cicit dari Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa dia? Namanya adalah Abul Abbas Ashrafah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Pertama-tama kita mengenal dulu Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah ini berdiri tahun 750 Masehi dengan khalifah pertamanya adalah Abul Abbas Ashrafah. Abul Abbas Ashrafah ini memerintah tidak lama karena pada tahun 754 Masehi beliau meninggal dunia pada usia 33 tahun karena penyakit cacar. Kemudian kekhalifahannya digantikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah saudara dari Abul Abbas Ashrafah. Abu Ja'far Al-Mansur memerintah tahun 754 sampai 775 Masehi. Kemudian setelahnya kekhalifahan dilanjutkan oleh keturunan dari Abu Ja'far Al-Mansur dan kekhalifahan Abbasiyah ini berjalan kurang lebih sekitar 5 abad lamanya. Pertama kita mengenal dulu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid ini adalah salah satu khalifah yang paling terkenal dari kedaulahan Bani Abbasiyah. Bahkan dikatakan Khalifah Harun Ar-Rasyid ini adalah khalifah yang mampu membuat Daulah Abbasiyah ini mencapai puncak keemasannya. Siapa sih Harun Ar-Rasyid itu? Harun Ar-Rasyid ini adalah cucu dari Al-Mansur, yaitu putra dari Khalifah Al-Mahdi yang menjadi penerus dari Al-Mansur. Harun Ar-Rasyid ini adalah khalifah yang kelima dalam Daulah Abbasiyah. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini memerintah kurang lebih selama 23 tahun, yaitu tahun 786 sampai 809 Masehi. Dan pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid ini, wilayah kekuasaan Islam ini sangat luas, membentang sampai perbatasan India di timur ya. Kemudian negeri-negeri timur yang termasuk wilayah Abbasiyah ini diantaranya ada Afghanistan, Jazirah Arabia di selatan, Afrika Utara, Maroko ya termasuk di dalamnya. Terus bahkan membentang dari Laut Hitam sampai ke Laut Mediterania, termasuk Pulau Siprus, Rhodes, Kreta dan Sicilia. Kemudian khalifah yang terkenal berikutnya adalah Khalifah Al-Ma'mun. Siapakah Khalifah Al-Ma'mun ini? Khalifah Al-Ma'mun ini adalah putra dari Harun Ar-Rasyid, yaitu saudara dari Khalifah Al-Amin. Jadi setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid ini meninggal dunia, kekhalifahan berikutnya dipegang oleh Khalifah Al-Amin. Terus kemudian Khalifah Al-Amin ini hanya menjabat sekitar 4 tahun karena kemudian setelahnya tewas dibunuh dalam sebuah pertempuran melawan pasukan dari Al-Ma'mun. Kemudian setelah itu sekitar tahun 813 Masehi, Khalifah Al-Ma'mun berkuasa menjadi khalifah selama kurang lebih 20 tahun sampai dengan tahun 833 Masehi. Pada masa pemerintahan dari Khalifah Al-Ma'mun ini, masa keemasan Daulah Abbasiyah masih terus berlanjut sampai kemudian pada masa pertengahan kekuasaannya
Khalifah Abbasiyah ini mulai melemah, yaitu dengan munculnya beberapa negara yang memisahkan diri dari Daulah Abbasiyah. Meskipun pada masa itu mereka masih atau meskipun pada waktu itu Daulah Abbasiyah masih terus berkuasa sampai beberapa abad lamanya. Dan baru kemudian pada tahun 1258 Masehi ini, Daulah Abbasiyah benar-benar hancur, diruntuhkan oleh bangsa Mongol yang waktu itu menyerang kota Baghdad. Terus kemudian pada pembahasan berikutnya, kita akan mempelajari tentang keindahan kota Baghdad dan daya tarik Baitul Hikmah. Kita bahas terlebih dahulu tentang keindahan kota Baghdad. Jadi pada waktu pemerintahan Daulah Abbasiyah ini berdiri, Khalifah Abul Abbas Ash-Shafaa ini membangun pusat pemerintahannya di kota Ambar. Dan di kota itulah Khalifah Abul Abbas Ash-Shafaa membangun sebuah istana yang bernama Hashimiyah. Namun setelah istana ini selesai dibangun, Khalifah Abul Abbas wafat karena penyakit cacar. Kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh Abu Ja'far al-Mansur. Dan ketika Abu Ja'far al-Mansur ini berkuasa, beliau membangun sebuah pusat pemerintahan yang baru di kota Baghdad. Abu Ja'far al-Mansur ini membangun Baghdad sekitar tahun 762 Masehi dengan mempekerjakan sekitar 100.000 arsitek, pengrajin, dan juga buruh yang didatangkan dari berbagai wilayah. Dan kota Baghdad ini selesai dibangun dalam waktu 4 tahun. Kemudian Al-Mansur memberikan nama Baghdad ini sebagai kota atau dengan sebutan Madinatus Salam atau kota perdamaian. Tata kota Baghdad ini dirancang menyerupai bentuk bundar. Karenanya Baghdad ini disebut juga sebagai kota bundar. Di sekeliling Baghdad dilapisi oleh 2 tembok besar yang tingginya sekitar 27 meter. Dan di luar tembok dibangun sebuah parit yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus benteng pertahanan. Tepat di tengah kota bundar itu terdapat sebuah istana emas. Dan di samping istana itu dibangun sebuah masjid namanya Masjid Jami Al-Mansur. Sebagai kota metropolitan tempat berkumpulnya masyarakat internasional, banyak seni yang berkembang di Baghdad. Di antara seni-seni yang berkembang di Baghdad itu yang pertama adalah seni arsitektur. Hari ini tercermin dari megahnya arsitektur dari kota Baghdad itu sendiri. Kemudian seni yang kedua adalah seni patung dan seni lukis. Tercermin dari adanya patung penunggang kuda di atas kubah istana Khalifah Al-Mansur. Dan juga ada beberapa lukisan dan patung di istana-istana para khalifah. Kemudian kesenian yang berkembang selanjutnya adalah seni industri, yaitu adanya industri permadani dan keramik. Yang keempat adalah seni kaligrafi yang sudah berkembang pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Dan pada masa Daulah Abbasiyah ini, kaligrafer ini mendapat kehormatan dan juga martabat di mata para penguasa, sehingga menyebabkan seni kaligrafi ini berkembang dengan sangat pesat. Kemudian seni yang berkembang selanjutnya adalah seni musik. Seni musik ini mendapat perhatian khusus dari para khalifah. Salah satunya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini bahkan menggaji para musisi. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid ini pernah menyelenggarakan sebuah festival di Baghdad yang dimeriahkan oleh sekitar 2.000 penyanyi. Bahkan Khalifah Al-Amin juga pernah melakukan hal yang sama. Khalifah Al-Ma'mun pun juga dikabarkan suka mendengarkan musik di istana. Salah satu prestasi penting yang dicapai oleh Daulah Abbasiyah yaitu dengan didirikannya Baitul Hikmah, yaitu sebagai pusat ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada mulanya sebagai sebuah perpustakaan pribadi. Namun kemudian pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah ini diformalkan menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam. Selain itu, Baitul Hikmah ini juga difungsikan sebagai biro penerjemahan dan perpustakaan, serta menjadi observatorium sebagai tempat pengajaran astronomi dan rumah sakit sebagai pusat studi kedokteran.
Kegiatan-kegiatan penerjemahan pada masa Daulah Abbasiyah ini sebenarnya sudah banyak dilakukan terutama di daerah Haran atau sekarang masuk wilayahnya Turki. Kemudian pada masa itu, pada masa Daulah Abbasiyah ini masyarakatnya tergolong sejahtera sehingga memiliki cukup waktu untuk mengembangkan diri dan banyak perpustakaan-perpustakaan di sudut wilayah Abbasiyah. Hal itulah yang mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Pengembangan Baitul Hikmah ini adalah bukti bahwa penguasa Daulah Abbasiyah ini sangat perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa itu, banyak para ilmuwan ini yang dipanggil untuk bekerja di Baitul Hikmah, di antaranya adalah Hunain bin Ishaq dan ada Sabit bin Qurrah. Bahkan mereka ini mendapatkan fasilitas eksklusif dari para penguasa. Seperti Hunain bin Ishaq ini yang mendapatkan gaji sebesar 500 dinar sebulan dan mendapatkan emas untuk setiap buku yang diterjemahkan seberat buku yang diterjemahkan itu. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah ini, Baitul Hikmah juga menjadi sebuah pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak sekali karya-karya dari bahasa Yunani, Persia, dan India yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahkan banyak para ilmuwan yang lahir dari Baitul Hikmah ini seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Khwarizmi, ada Al-Farabi, Al-Kindi, dan banyak lainnya. Baitul Hikmah ini juga menjadi tempat rujukan studi bagi masyarakat internasional. Kemudian Baitul Hikmah ini mulai mengalami masa kemunduran ketika pemerintahan dari Khalifah Al-Mutawakkil, karena pada masa itu Khalifah Al-Mutawakkil melakukan pembatasan terhadap kegiatan penerjemahan di Baitul Hikmah. Kemudian pada tahun 1258 Baitul Hikmah benar-benar hancur karena dihancurkan oleh bangsa Mongol yang waktu itu menguasai kota Baghdad. Bahkan karya-karya buku-buku yang ada di Baitul Hikmah dan perpustakaan-perpustakaan lain yang tersebar di Baghdad ini dihancurkan, dibakar oleh bangsa Mongol tersebut. Dari pemaparan materi tersebut, kesimpulannya adalah yang pertama, Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja dari keluarga Bani Abbas. Khalifah pertamanya adalah Abul Abbas As-Sofa yang dikukuhkan tahun 750 Masehi. Kemudian mencapai puncak keemasan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Al-Ma'mun. Setelah Al-Ma'mun berkuasa, Daulah Abbasiyah ini mulai mengalami kemerosotan dan kemudian benar-benar runtuh setelah diserang oleh bangsa Mongol tahun 1258 Masehi. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah kota Baghdad ini menjadi kota pemerintahan sejak Al-Mansur menjadi khalifah. Baghdad ini dibangun dengan sangat indah dengan memadukan beragam seni dari berbagai kultur. Dan pada masa itu banyak sekali seni yang berkembang di kota Baghdad. Di antaranya ada seni kaligrafi, ada seni lukis, kemudian seni arsitektur, bahkan seni industri dan seni musik. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah pada masa keemasannya Baghdad ini memiliki Baitul Hikmah yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Pada mulanya Baitul Hikmah ini menjadi perpustakaan pribadi milik Khalifah Harun Ar-Rasyid yang kemudian dikembangkan oleh Khalifah Al-Ma'mun sebagai lembaga pendidikan tinggi, biro penerjemah, observatorium astronomi, dan juga rumah sakit. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang lahir dari Baitul Hikmah ini. Demikian tadi materi yang saya paparkan tentang meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.